Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufailatul Musarat. Saya dari kelas A1, NIM saya 211F10156. Di sini saya akan mengumpulkan tugas video yang berupa hasil rangkuman saya tentang PSK anak atau anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Yang pertama yaitu pengertian PSK anak atau anak PSK. Pekerja seksual komersial atau PSK adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Nah, disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Dan wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan serta dilakukan di luar pernikahan. Nah, kemudian itu faktor PSK anak atau anak PSK. Faktor PSK anak ini terdiri dari dua bagian, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Yang dimana faktor ekstern ini meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang tentang pelacuran dan adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks tersebut, kemudian khususnya yang di luar ikatan perkawinan. Kemudian faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain yaitu aspirasi kesenangan dunia dan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup. Kemudian tekanan ekonomi atau kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan bujuk rayu kaum lelaki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Yang selanjutnya yaitu karakteristik PSK anak. Yang pertama yaitu umur. Umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkatan kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu latar belakang keluarga, yang mana latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar, di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan atau agama. Keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya ini terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan perangkat kepercayaan tertentu baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. Yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Kemudian yang terakhir yaitu geografi sosial. Geografi sosial ini adalah geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Nah, trafficking ini salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap korban psikologi korban trafficking, yang mana korbannya adalah anak-anak kecil, remaja, pria, dan wanita. Nah, anak-anak korban perdagangan manusia seringkali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Nah, perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani, bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai pada akar-akarnya.
Untuk itu, para orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang telah diatur di dalam hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Penyebab faktor korban trafficking yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatar belakangi oleh kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemudian, hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong mereka untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Yang kedua yaitu ketidakadaan kesetaraan gender. Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia, yang mana ketidakadaan kesetaraan gender ini salah satu faktor perdagangan manusia yang nilai sosial budayanya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya, menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan, dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban. Hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga, anak perempuan ini seringkali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Nah, mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai, harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena telah menikah, mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial. Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktek perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan
yang mengalami perkosaan, dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial, terutama untuk dikirimkan ke kota-kota besar. Yang ketiga yaitu faktor penegak hukum. Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum terletak pada sikap menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nah, kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili perilaku atau pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja, merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker. Jadi selanjutnya yaitu karakteristik korban trafficking, yaitu adanya recruitment, adanya gerak pindah, serah terima, jeratan lilitan hutang, pengekangan kebebasan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, dan pemerasan fisik seks. Nah, sekarang yaitu pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kemudian faktor penyebab kekerasan seks. Yang pertama yaitu paksaan, intimidasi, ancaman, pemahaman, dan tekanan psikologis. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik kekerasan seks. Yang pertama yaitu growing, yang mana growing ini adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Yang kedua yaitu gaslighting. Gaslighting ini adalah manipulasi psikologis dengan memaksa korban untuk mempertanyakan pikiran, perasaan, dan peristiwa yang dialami. Gaslighting ini juga bisa diartikan adalah senjata bagi seseorang yang tidak mau disalahkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.